kami diperkenankan untuk boleh membaca firman-Mu dan menguraikan firman-Mu. Kami mengerti lalu kami teruskan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus berkati kami, pimpin kami, Roh-Mu berkarya di dalam diri kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur pada Bapa di surga. Amin. Amin. Selamat pagi Bapak dan Ibu semua yang dicintai, dikasihi oleh Tuhan. Kira main sedikitnya duduk sini, karena saya pengen di sini. Oke, selamat besar. Ya, hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Baik, mari kita membaca secara bersama mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Yohanes 14 ayat 1. Mari kita mulai secara bersama-sama. 1, 2, ya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Berdasarkan firman Tuhan ini, kita tentukan topik tempatku kini dan akan datang. Kalau kita membaca di dalam ayat 1, dimulai dengan kata jangan gelisah hatimu. Tentu Yesus bicara kepada murid-muridnya sebagai pendengar pertama. Kita ini pendengar ketiga. Ya, para murid datang ke Eropa lalu datang ke Indonesia. Paling tidak kita pendengar ketiga. Jangan gelisah hatimu. Lalu kita bertanya, apa artinya ungkapan jangan gelisah hatimu? Atau apa artinya frasa jangan gelisah hatimu? Yesus bicara kepada para murid-muridnya. Seperti apa kondisi para murid pada waktu itu sehingga Yesus bicara jangan kamu gelisah? Ada apa? Sehingga Yesus bicara jangan gelisah hatimu. Jadi kalau Yesus bicara sesuatu maka ada hal-hal yang memang sangat penting sehingga Yesus bicara mempersiapkan para murid untuk menghadapi situasi itu. Tetapi dia mulai dengan sebuah perintah, katakanlah begitu, jangan gelisah hatimu. Coba kita perhatikan beberapa komentar tentang kalimat ini atau frasa ini. Jangan gelisah hatimu menegaskan bahwa kegelisahan itu dimulai, tetapi berhenti gelisah atau jangan gelisah terus. Mengapa murid gelisah? Bila merujuk pada pasal Yohanes 13, maka kita mendapat kesimpulan. Penderitaan.
situasi yang tidak menyenangkan, situasi yang tidak mengenakan, sampai pada taruhan nyawa. Karena itu Yesus bicara dalam pasal 13 situasi dan kondisi yang memang tidak menyenangkan. Mereka mengikuti Yesus, tetapi pada kondisi-kondisi tertentu, tempat di mana mereka berpijak, tempat mereka berada, memang dikuasai oleh sebuah kekuasaan yang berbeda. Dan mereka harus menghadapi kenyataan itu. Oleh karena itu Yesus bilang, jangan gelisah. Gelisah ini nanti ditempatkan dalam rujukan tempat kini dan tempat yang akan datang. Jangan gelisah. Jadi salah satu sebab yang membuat kegelisahan adalah kira-kira begini. Tuhan, kami sudah mengikuti, tetapi dunia di mana kami berkarya, dunia kami di mana berada, di rumah kami atau di luar rumah kami, posisi kami tidak nyaman. Oleh karena mengikuti Engkau, kami tidak nyaman. Nyawa menjadi taruhannya. Sementara yang lain mungkin tidak merasa seperti itu. Tetapi kami sekelompok orang kecil ini yang mengaku percaya kepadamu harus menghadapi kenyataan yang paling buruk dalam kehidupan ini. Mengikuti Yesus. Itulah sebabnya Yesus bilang jangan gelisah. Lanjut. Kata percayalah dipakai sebanyak 2 kali dalam ayat ini. Dengan begitu kata percaya dalam ayat ini menegaskan perintah. Maaf, saya ngambil seorang reformator yang gereja saya tidak menganut itu, tapi saya tidak bermaksud mengabaikan yang lain. John Calvin, ia setuju bahwa percayalah dalam ayat ini menegaskan tentang perintah. Dalam artian percayalah kepada Allah dan percaya kepadaku. Ada 2 oknum. Jadi tidak hanya percaya kepada Allah yang tidak nampak itu, yang memperkenalkan dirinya kepada Musa, tetapi sekarang di depan kamu, maksudnya murid-murid, ada yang bicara. Maka kamu harus percaya kepada Allah, tetapi juga percaya kepada Yesus yang sekarang bicara dengan mereka. Tetapi akan tiba waktunya, tiba saatnya Yesus akan masuk di dalam dimensi yang tidak kelihatan, yang tidak mungkin lagi dipegang, yang tidak mungkin lagi tidur dan lain sebagainya. Jadi ayat 1 menegaskan tentang perintah Yesus kepada murid-muridnya untuk percaya kepada Allah dan kepada Yesus. Pada konteks itu Yesus sedang bicara kepada mereka, tetapi mereka diarahkan untuk tidak hanya percaya kepada Yesus, tetapi juga kepada Allah. Jadi percaya kepada Allah sama saja percaya juga kepada Yesus Kristus. Jadi tidak dapat diabaikan 2 oknum ini, bahkan 3 oknum tidak dapat diabaikan dalam kepercayaan. Selanjutnya, perintah untuk percaya itu tidak hanya tertuju kepada 1 oknum, yaitu Allah, tetapi kepada Yesus Kristus. Itu berarti bahwa iman kepada Allah melibatkan atau paling tidak menyebabkan iman kepada kedua oknum. Oknum Bapa, tetapi juga oknum Anak. Lalu kita memperhatikan ungkapan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Yang akan datang itu banyak sekali. Tempat yang akan datang, saya kira itu
sangat-sangat cukup untuk memuat sekian miliaran yang percaya kepadanya. Yesus bilang, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Lalu ia menyediakan tempat bagimu. Ayat 2. Ada tempat ini di mana murid-murid berpijak. Tetapi bahwa ada tempat yang Yesus siapkan. Tetapi tempat itu merujuk kepada tempat yang akan datang. Kita tidak tahu kapan. Para murid bilang, segera Yesus itu datang. Tapi sampai sekarang 2022 belum. Kalau begitu, apakah Yesus tunda kedatangannya? Seorang teolog dari Timor, Abineno, dia bilang ya kira-kira ditunda. Tapi kita tidak mengatakan begitu. Biarkanlah itu pendapat Pak Abineno. Dia sudah pulang mendahului kita sudah lama. Tempat tinggal. Tetapi mari kita lihat dulu tempat di mana murid-murid itu tinggal. Bahwa benar Yesus siapkan tempat yang akan datang, tetapi para murid itu masih tinggal di bumi ini. Mereka perlu tempat tinggal. Mereka perlu tempat tinggal ini dan di bumi di mana mereka berada, tentu bukan di Indonesia. Bagi para mahasiswa yang sudah belajar, tentu paham bahwa sejak Yesus lahir, bahkan dalam pasal-pasal atau dalam teks-teks tertentu dalam perjanjian baru, selalu dan senantiasa diwarnai dengan penderitaan. Yang mengapa? Karena memang mereka hadir dalam sebuah suasana politik, suatu keadaan politik yang memang tidak mendukung. Sehingga ada waktu-waktu tertentu mereka bisa mengalami siksaan. Mereka bisa mengalami derita. Itu di tempat ini, bukan di tempat yang akan datang. Jadi ada hal yang menarik, yaitu tempat tinggal yang akan datang, rumah Bapa. Tapi nanti kita akan melihatnya secara satu-satu. Yesus sedang bicara kepada murid-muridnya di dunia ini. Di sini kita belajar dua tempat tinggal. Yang dalam tema saya menggunakan istilah tempatku kini dan akan datang. Ya, murid-murid sudah mengalaminya, tetapi bahwa pesannya bagi kita, ya kita juga punya tempat kini. Tempat kini itu bisa dipakai untuk tinggal, bisa dipakai untuk kerja, bisa dipakai untuk hal-hal yang positif, bahkan juga ada yang menggunakan untuk hal-hal yang negatif. Kita lanjut. Tempatku kini. Oke lah, kita tinggalkan murid-murid. Kita ke Indonesia secara khusus. Condet. Lebih spesifik lagi di KSM atau di Santosa Asia. Apa yang dilakukan di tempatku ini atau tempatku kini, atau kita merujuk kepada Kejadian pasal 1 dan seterusnya, ada perintah beranak cucu. Perintah beranak cucu itu dilakukan di tempat ini, tidak di tempat yang akan datang. Tapi kalau dalam keyakinan-keyakinan yang lain, di tempat yang akan datang masih ada kawin mawin di sana. Tapi bagi kita di tempat yang kita ada, ya kita melaksanakan mandat budaya, beranak cucu dan bertambah banyak. Maka tidak baik kalau manusia itu ya sendiri saja. Ada waktunya berdua, ada waktunya bertiga, berempat, berlima. Jangan kebanyakan juga karena tanggungannya berat. Ya paling tidak 3 lah. Kalau 4 ke atas ya, karena Indonesia kan ada KB, keluarga berencana, beranak cucu. Nah, semua manusia diberi perintah itu, kecuali manusia yang memang dikaruniakan khusus untuk tidak berada pada perintah ini, beranak cucu.
seperti Paulus. Kemudian orang-orang lain yang mungkin karena situasi dan kondisi atau keputusan dirinya sendiri di tempat yang kini dia pakai untuk memuja. Ada banyak lagu yang dikarang, ada Adios Amigo dan seterusnya. Itu lagu-lagu dulu. Tetapi di tempat yang kini juga manusia berbuat dosa. Maka tidak heran kalau Kain membunuh Habel. Di tempat ini banyak kejahatan yang terjadi. Tidak hanya di sini, tetapi juga di luar sana. Di sini mungkin tidak ada pembunuhan segala macam, tapi bisa satu sama lain mungkin tidak saling merasa tidak nyaman. Di tempat ini orang bisa berbuat dosa, tetapi di tempat yang akan datang atau setelah mengakhiri hidup dia, orang sudah berhenti berbuat pelanggaran itu. Tetapi di tempat yang kini, ya ada kemungkinan untuk kita secara fisik mengalami penganiayaan. Maka saya terus merenung, Tuhan, bagaimana Indonesia ini ke depan. Kalau sekiranya mereka-mereka yang getol dengan Pancasila, mereka-mereka yang kuat di dalam memberikan semangat Pancasila kepada generasi bangsa ini, sehingga generasi bangsa ini tetap setia kepada Pancasila, sehingga di dalamnya terjadi keharmonisan dalam kehidupan di tempat kini di Indonesia. Tapi kita juga belajar dari masa lampau. Orang-orang Kristen berkembang dalam kesukaran dan kesulitan sampai pada taruhan nyawa. Kalau itu terjadi, mau bilang apa kita hadap? Tidak tahu 2024. Siapa yang berkuasa itu akan mempengaruhi tempat di mana kita tinggal. Apakah kita masih aman seperti begini? Atau berubah, kita juga tidak tahu. Apakah tempat saya di rumah saya aman? Untuk saya masih bisa berdoa memuji Tuhan atau terganggu? Ya itu tergantung situasi politik. Tapi kita bersyukur bahwa di tempat kini di mana kita berada, pemerintah memberi jaminan, sehingga kita bisa bernyanyi dengan nada yang kuat dan sebagainya. Ya karena pemerintah memberi jaminan. Tapi kita tidak tahu. Kalau sekiranya suatu saat misalnya situasinya dikembalikan kepada nuansa orang Kristen mula-mula, kita juga tidak tahu. Nah, saya membayangkan bagaimana setelah saya mengakhiri hidup saya dan masa depan anak-anak ini. Apakah mereka tetap percaya kepada Yesus atau suatu saat karena situasi dan kondisi kamu mau percaya atau tidak percaya lagi kepada Yesus? Seperti yang terjadi di beberapa negara, mereka taruhan nyawa. Ada yang siap untuk dipancung. Mau percaya kepada Yesus atau menyangkal Yesus? Itu berlangsung di tempat ini, tetapi di negara kita tidak ada. Kalaupun di tempat-tempat tertentu, misalnya ada pelarangan tempat ibadah dan sebagainya, itu kasus-kasus yang sifatnya insidentil. Tetapi tidak terjadi secara menyeluruh di seluruh Indonesia. Tetapi saudara-saudara kita yang mengalami di tempat-tempat tertentu, kita bisa paham bagaimana mereka harus mempertahankan perjalanan iman mereka di tempat yang kini. Di tempat yang kini juga kita diberi mandat untuk memberitakan Injil. Gitu ya? Di tempat yang kini kita diberi mandat untuk memberitakan Injil. Kita juga diberi mandat bekerja. Hari ini saya menguji atau memberi masukanlah kepada para mahasiswa yang kalau di pendidikan agama Kristen mereka dilatih untuk mengajar di Protiji. Lalu pulang itu ya ada haleluya begitu ya. Ada haleluya,
memberi masukan kepada mahasiswa juga beberapa kata kalimat. Tapi ya saya haleluya begitu. Itulah haleluya. Lalu saya mulai berpikir untuk karya saya untuk peluang-peluang akan datang. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi. Jadi di dunia di mana kita berada, di tempat di mana kita berkarya, ya memang ini ciptaan Tuhan. Tuhanlah yang menciptakan bumi ini, termasuk condet ini. Tuhanlah yang menciptakan, lalu kita bekerja. Ya, bersyukurlah ada yang Tuhan pilih, kemudian mempunyai visi-visi, membentuk sebuah tempat kerja, baik ada perusahaan dan juga ada gereja dan ada sekolah. Sehingga ya saya mendapat tempat kerja. Kalau sekiranya tidak ada yang membuat seperti itu ya, saya juga tentu tidak mendapat kerja di dunia teologi. Ya, terima kasih Pak Pastor. Jadi lengkap ini perjuangan Bapak kita. Gereja ya, perusahaan ya, sekolah ya. Saya sudah doktor, tetapi apa yang saya buat di Indonesia, tetapi Bapak kita sudah punya karya. Kalau suatu saat Tuhan panggil, ada karya yang teragung yang diwariskan di negeri ini. Ada perusahaan yang juga memberi tempat kerja. Ada sekolah yang juga memberi tempat kerja, baik bagi saya dan teman-teman, tetapi juga kepada mahasiswa. Dan juga gereja. Itu entrepreneur sejati. Ya, kita bersyukur karya Tuhan di dalam diri ini. Ya, jadi dalam posisi kita berkarya di dunia ini. Ada hal-hal yang membuat kita tidak merasa nyaman. Ada hal-hal yang mungkin membuat kita rasanya saya ingin mundur. Rasanya saya ingin tidak melanjutkan studi lagi. Saya teringat kepada Pak Abraham dan Lot. Mereka kawan, mereka bersaudara, tetapi supaya mereka tidak ribut ya harus pisah secara baik-baik. Ada juga dunia di mana orang bekerja, ada yang juga pisah secara baik-baik, ada juga yang pisah secara frontal. Ya itu di dunia ini. Ada hal-hal yang mungkin tidak menyenangkan kita, tetapi itulah yang kita hadapi. Ya, ada kegiatan mahasiswa, belajar, dan seterusnya. Kita lanjut. Lalu kita bicara pada tempat yang akan datang. Jadi di tempat ini kita mengalami ada susah, senang, kadang juga ada gesek-gesekan, dan lain sebagainya. Tapi ya itu di dunia ini. Tapi Yesus juga berjanji bahwa akan ada tempat yang akan datang. Di sana tidak ada kawin-mawin. Matius 22 ayat 30. Jadi kalau ingin supaya nanti ada berkeluarga di tempat yang akan datang, jangan, karena tidak ada. Maka kesempatannya di tempat ini. Jadi kalau mau kawin atau menikah di tempat ini, jangan di tempat yang akan datang. Di tempat yang akan datang tidak ada. Gitu ya. Jadi kalau sudah siap, sudah usianya cukup, ya silakan. Karena itu anugerah yang Tuhan beri untuk dinikmati. Jangan sampai anugerah itu tidak dinikmati, tiba-tiba Tuhan sudah panggil. Kawin-mawin. Tetapi jangan apa? Jangan melalui prosedur yang tidak sehat, prosedur yang tidak benar. Lalu di sana juga tempat yang akan datang juga penuh pujian. Ada Wahyu 4 ayat 11, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa dan seterusnya. Dalam Wahyu 5 ayat 13 juga dia bilang, dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas takhta dan bagi Anak Domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Jadi di sana itu tidak ada kawin-mawin lagi. Ada mertua saya bertanya kepada istri saya, tidak bertanya kepada saya, mertua perempuan. Kalau nanti di sana itu kita masih
ketemu lagi dengan suami kita enggak? Ya, istri saya bilang ya masih ketemu, tetapi tidak lagi seperti di bumi ini. Maksudnya tidak kayu mabil lagi di sana begitu. Itu memang kita katakan begitu kepada kita. Jadi lalu mertua saya manggut begitu. Lalu ya Tuhan sudah panggil. Ya jadi, tetapi situasi di dunia yang akan datang sebenarnya dalam kondisi-kondisi tertentu kita sedang dilakukan di bumi ini. Salah satunya adalah apa? Memuji Tuhan. Jadi memuji Tuhan itu latihan suasana sorga di bumi ini. Karena nanti kalau kita sampai ke sana, ya kita kerjanya tidak lagi masak, tidak lagi belanja ke pasar, tidak lagi capek itu, bagi nasi gitu ya. Kalau misalnya temannya kurang, kadang ngamuk dia gitu ya. Kalau misalnya ini hubungan pacar saya itu mungkin dagingnya ditumpuk-tumpuk begitu, nasinya begitu. Ini karena untuk pacar saya. Mungkin di sini tidak ada ya. Kalau dulu kami mahasiswa itu begitu. Baik. Saya akhiri dengan kita melihat ada sebuah pujian yang bertahan dari waktu ke waktu. Ada kota yang indah cerah. Apostol kalau kita nyanyi sedikit lagu ya, untuk kita membayangkan tempat kita yang akan datang. Kidung Jemaat 266. Saya kira lagu ini kita tahu semua. Ada kota yang indah cerah. Semangat ini ya. Ada kota yang indah cerah, nampaklah bagi mata iman, rumah Bapa di surga Bapa, bagi orang yang sudah menang. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Duduk di sana bersama teman, kita nyanyi pujian merdu, selamanya sentosa tenang, rasa duka terhapus penuh. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Ayat yang ketiga kita nyanyi dalam keadaan berdiri. Ada Bapa berhurah tenang, kita patut bersyukur tetap. Tiap hari kasih-Nya besar, hidup kita teriring berkah. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Terima kasih. Lanjut. Ya, selamat duduk. Selamat menjalani dua kewargaan. Tuhan memberkati. Luar